Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab di lingkup GITJ Wadarjaksa. Di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab dari kitab Mazmur. Dan kesempatan hari ini kita akan memasuki dalam pasal yang ke-81. Dan ayat pembacaan nanti kita akan membaca mulai ayat yang kedua sampai yang ke-17. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita akan memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, Allah pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya, pribadi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami bisa datang kepada Engkau mempelajari Alkitab. Berkati kami ya Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami bisa dan boleh memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Engkau kepada kami. Terima kasih, kami naikkan syukur menyebut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur 81 ayat bacaan 2 sampai yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub, angkatlah lagu. Bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari baunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Sampai sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan judul Menjadi Umat Tuhan yang Mau Mendengar Suara Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang mau mendengar suara Tuhan. Dari Mazmur 81 ayat 2 sampai yang ke-17. Kita menjadi umat Tuhan tentunya pernah dan selalu rindu untuk mendengar suara Tuhan. Karena kita mengerti bahwa suara Tuhan yang akan menuntun kita itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Suara Tuhan akan menuntun kita untuk mendapatkan keberhasilan tentunya. Suara Tuhan juga akan menuntun kita agar bisa menyelesaikan segala banyak perkara atau persoalan. Karena kita hidup di dunia tidak lepas dari persoalan atau perkara, tetapi banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Dengan demikian ketika kita mendengar suara Tuhan di dalam setiap persoalan kita,
pasti dia akan membuka jalan dan akan menyelesaikan persoalan yang tersebut. Namun harus kita akui bahwa seringkali ada banyak orang yang ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka asal mendengar dan tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan tersebut. Setiap kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Dan tentunya yang dimaksudkan mendengar suara Tuhan adalah melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab yang sering kita baca, melalui doa-doa yang kita panjatkan, melalui ucapan syukur kita yang kita panjatkan kepada Dia. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam ayat yang 9, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mempelajari bagaimana agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Melalui ayat yang sudah tertera dalam ayat yang kedua sampai yang kelima memberikan jawaban bahwa kita harus melakukan ketetapan atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi bagaimana agar kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama, melakukan ketetapan dan ketentuan yang sudah Tuhan tentukan kepada kita. Jadi mendengar suara Tuhan yang Tuhan sudah tentukan itu artinya bahwa Tuhan menginginkan agar kita itu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Namun terkadang terbalik kenyataannya. Apa yang kita inginkan itulah yang diinginkan oleh kita kepada Tuhan. Jadi bukan keinginan Tuhan bagi kita, tetapi keinginan kita bagi Tuhan. Nah, sehingga ada unsur pemaksaan bahwa kehendakkulah yang jadi dan bukan kehendak Tuhanlah yang jadi. Sehingga bagaimana kita bisa dikatakan kalau kita itu bisa melakukan ketetapan dan ketentuan yang Tuhan sudah tentukan buat kita ketika kita memaksakan kehendak diri kita untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana agar kita bisa mendengar suara Tuhan? Tentunya kita harus berusaha melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua dijelaskan, bersorak-soralah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soralah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Jadi melalui ayat ini jelas bahwa bisa melakukan ketetapan Tuhan. Pemazmur mengungkapkan ketetapan tersebut dengan cara bersorak-sorai. Melakukan ketetapan Tuhan atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui nyanyi-nyanyian, yaitu bermain kecapi, meniup sangkakala. Dan itu ada bagian yang dilakukan oleh pemazmur untuk melakukan ketetapan Tuhan kepada dia. Kita juga bisa melakukan hal itu ketika kita mengangkat puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu bagian bahwa hidup kita berusaha mengarah kepada melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Untuk saat ini mendengar suara Tuhan tentunya bukan mendengar secara nyata seperti kita mendengar suara dari teman kita atau mendengar dari keluarga kita, tetapi mendengar suara Tuhan tentunya kita bisa membaca Alkitab dengan seksama, dan di sanalah ada kebenaran-kebenaran yang akan kita terima, kita gali, kita pahami, kita renungkan, dan akhirnya kita bisa menerapkan. Dan itulah yang membuahkan kehidupan kita untuk melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan melalui renungan firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan. Untuk melakukan ketetapan Tuhan jelas itu tidak langsung jadi, namun kita harus buka hati dan pikiran dibarengi dengan keinginan kita untuk selalu berusaha melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagaimana agar kita bisa mendengar suara Tuhan, bukan hanya melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah, namun ketika kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, yaitu menyekutukan diri dengan Allah. Artinya bahwa kita bersatu dengan Allah
meyakini bahwa Dia selalu di pihak kita, meyakini bahwa Dia selalu memberi pertolongan, meyakini bahwa Dia siap mendengar apa yang menjadikan keluh kesah kita yang kita tujukan hanya kepada Dia. Karena apa? Kita sudah bersatu dengan Allah. Kita sudah menyekutukan diri kita dengan Allah. Nah, di sanalah yang akan kita terima ketika kita merasa sudah nyatu dengan Allah, ada kedekatan yang sangat luar biasa. Menyekutukan diri dengan Allah, jelas kita bisa bersekutu di dalam persekutuan keluarga kita. Kita bisa bersekutu dengan orang-orang seiman. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berdoa. Kita bisa membaca Alkitab. Dan kita juga bisa ambil bagian dalam pelayanan di mana Tuhan kehendaki buat kita. Jadi itu menunjukkan kesatuan diri kita dengan Allah. Jadi kalau kita jauh dengan Allah, apa yang akan kita dengar dari Allah tentunya samar-samar. Apa yang kita lakukan agar kita bisa mendengar suara Tuhan, salah satunya adalah Pemasmur memberikan ajaran kita mendekatkan diri dengan Allah. Kita menyekutukan diri dengan Allah. Dan ini sifatnya juga tidak hanya sepintas saja. Menyekutukan diri kita atau menyatukan diri kita dengan Allah, sifatnya adalah terus menerus. Hari ini kita bersekutu, hari ini kita bisa menyatu dengan Allah. Besok kita juga harus menyatukan diri dengan Allah. Lusa juga kita harus menyatukan diri dengan Allah. Demikian seterusnya dan seterusnya. Nah, di sana ada buah-buah yang akan kita terima ketika kita sudah menyekutukan diri kita dengan Allah. Dalam ayat yang ke-6 jelaskan sebagai suatu peringatan bagi Yusuf. Ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari baunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air meriba. Dengarlah hai umatku. Aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Dalam ayat ini jelaskan pemazmur, aku telah mengangkat beban dari baunya. Tangannya telah bebas dari keranjang. Dalam kesesakan engkau berseru. Hal ini ada sebagai buah dari menyekutukan diri dengan Allah. Jadi ketika ada beban tersebut kita aturkan, kita serahkan kepada pribadi yang bersatu dengan kita yaitu Allah, sehingga akan diangkat dan beban menjadi ringan dan kita bebas dari beban belenggu tersebut. Kemudian ketika kita merasa sesak, seperti pemazmur berkata, dia merasa sesak dan selalu berseru kepada Allah, dan Allah pun akan meluputkan atau melepaskan. Karena apa? Buah dari menyekutukan diri dengan Allah. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Cara yang pertama tadi melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua menyekutukan diri kita dengan Allah. Bahkan yang ketiga ketika kita melihat ayat yang ke-10 sampai yang ke-17 memberikan penjelasan menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penolong yang sungguh. Menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penolong yang sungguh. Perhatikan ayat yang ke-10 sampai yang ke-17 dijelaskan, janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Jadi ketika kita merasa pribadi yang mau mendengarkan suara Tuhan, tentunya kita menjadikan Tuhan Allah sebagai Tuhan satu-satunya penolong kita. Dan ketika kita menjadikan Tuhan Allah satu-satunya penolong kita, kita tidak akan memohon meminta pertolongan kepada siapapun juga. Apalagi menyembah kepada ilah-ilah lain saat sekarang. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah sebagai penolong yang sungguh-sungguh. Dia memahami, mengerti di dalam setiap keluh kesah kita. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Jadi ini memberikan jaminan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya Allah penolong kita, jelas
Dia akan mengalahkan musuh-musuh kita. Bahkan ketika kita menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penolong kita, Dia pun tidak akan membiarkan kita. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kesempatan hari ini, mari kita harus menjadi umat Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan, tidak menyembah Baal. Artinya kita senantiasa fokus kepadanya, sehingga apa yang Dia mau, kita pun harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apa yang kita sudah dengar dari suara Tuhan, apa yang sudah kita lakukan tentang suara Tuhan untuk hidup kita, dan mari lakukanlah dengan segala perintahnya dan sukacita. Kita pasti akan mendengar, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya diberkati, dan kita menjadi umat yang mau mendengar suara Tuhan.